Vlog ini dibuat bertujuan agar memudahkan dalam proses belajar, mengingat cukup banyak materi dan soal-soal yang harus dipahamin. Soal-soal ini dikumpulkan berdasarkan materi perundang-undangan dan juga sumber dari para senior yang telah sukses mengikuti ujian PPAT ini. Semoga kita berhasil dan sukses. Peraturan yang mengatur jabatan PPAT adalah A. PP 37 tahun 98, B. 24 tahun 78, C. PP 28 977, D. PP 30 tahun 2009. Annex nomor 2, Pasal 61 Peraturan Kepala BPN RI nomor 1 tahun 2006 tentang ketentuan pelaksanaan pemerintah nomor 37 tahun 1998, PPAT wajib menyampaikan akta PPAT dan dokumen lainnya kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk keperluan pendaftaran peralihan haknya dalam waktu paling kurang A. 10 hari kerja sejak ditandatanganinya akta, kemudian 5 hari kerja sejak ditandatanganinya akta, yang C. 7 hari kerja sejak ditandatanganinya akta, yang D. 8 hari kerja sejak ditandatanganinya akta. 3. Akta PPAT dibuat 2 lembar asli, 3 lembar asli, 4 lembar asli, 1 lembar, dan 2 salinan. Yang keempat, kesaksian meliputi atau mengenai kehadiran para pihak atau kuasanya atau keberadaan dokumen yang ditunjukkan atau telah dilaksanakan perbuatan hukum, yang D, A, B, C semuanya benar. Annex nomor 5, PPAT diangkat dan diberhentikan oleh A. Kepala BPN RI, B. Kepala Kantor Pertanahan, C. Kepala Kantor Wilayah BPN, D. Bupati atau garis miring Wali Kota. Hak-hak PPAT kecuali A. Tunjangan jabatan, B. Uang jasa honorarium dari pembuatan akta, C. Memperoleh informasi serta perkembangan peraturan perundang-undangan pertanahan, yang D. Memperoleh kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri sebelum ditetapkan keputusan pemberhentian sebagai PPAT. Nomor 7, tujuan dari pendaftaran tanah adalah A. Untuk tertib administrasi, B. Untuk perlindungan hukum, C. Untuk kepastian hukum, D. Semua jawaban adalah benar. Ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria atau UU-PA yang menyatakan bahwa hukum adat masih diakui sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara. Pasal yang mengatur ketentuan tersebut adalah pasal A. Pasal 1, B. Pasal 2, C. Pasal 3, D. Pasal 6, E. Pasal 7. 9. Hak milik berdasarkan Permen ATR atau BPN nomor 18 tahun 2021 dapat diberikan kepada kecuali warga negara Indonesia, Bank Negara, C. Badan Keamanan dan Badan Sosial yang ditunjuk oleh pemerintah, yang D. Koperasi simpan pinjam, dan yang terakhir E. Koperasi pertanian. Yang terakhir, nomor 10, di atas tanah hak milik dapat diberikan hak atas tanah sebagai berikut. A. Hak guna bangunan, B. Hak pakai, C. Hak pakai selama dipergunakan, yang D. A, B benar, E, A, C salah. Nah, sekarang kita masuk ke materi pembahasan dan juga kunci jawabannya ya. Peraturan yang mengatur jabatan PPAT adalah, nah di sini jawabannya PP 37 tahun 1998 ya guys, yaitu adalah mengatur tentang jabatan PPAT. Dan nomor 2, pasal 61 Peraturan Kepala BPN RI nomor 1 tahun 2006 tentang ketentuan pelaksanaan pemerintahan nomor 37 1998, PPAT wajib menyampaikan akta
PPAT dan dokumen lainnya kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk keperluan pendaftaran peralihan haknya dalam waktu paling kurang. Jawabannya C ya, 7 hari kerja. Nah, next yang nomor 3, akta PPAT dibuat. Nah, ini jawabannya 2 lembar asli. Ingat ya guys, 2 lembar asli. Yang satu itu sebagai minuta kita simpan di dalam kantor kita. Dan yang satunya itu diserahkan kepada BPN ya guys. Bisa aja kita buat 3, tapi yang lembar ketiga itu adalah salinan ya, bukan asli, oke? Dan nomor 4, kesaksian meliputi atau mengenai, yaitu jawabannya kehadiran para pihak atau kuasanya. B, keberadaan dokumen yang ditujukan. C, telah dilaksanakan perbuatan hukum. Yang D, A, B, C semuanya benar. Jawabannya itu adalah D. A, B, C semuanya benar. Karena kesaksian itu bukan berarti adalah saksi aja ya, tetapi kesaksian itu juga berupa dokumen dan juga perbuatan hukum ya guys. Oke. And next, PPAT diangkat dan diberhentikan oleh, jawabannya itu adalah Kepala Kantor Wilayah BPN ya. Yaitu ya adalah jawabannya C ya. Hak-hak PPAT itu kecuali, ingat ya guys, ini kecuali berarti haknya itu adalah uang jasa, informasi, dan juga memperoleh kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri. Dan yang enggak itu adalah tunjangan jabatan ya. Oke, selanjutnya tujuan dari pendaftaran tanah itu adalah untuk tertib administrasi, untuk perlindungan hukum, dan juga untuk kepastian hukum. Jadi jawabannya adalah semua jawaban benar, oke? Ketentuan dalam Undang-Undang UU PA menyatakan bahwa hukum adat masih diakui sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara. Pasal yang mengatur ketentuan tersebut ialah pasal 3. Kalian bisa download pasalnya sendiri seperti aku tadi dan kalian baca ya, oke? Hak milik berdasarkan Permen ATR atau BPN nomor 18 tahun 2021 dapat diberikan kepada kecuali adalah koperasi simpan pinjam. Jika kalian baca seluruhnya Permen ATR BPN di 2021 tidak ada yang menyebutkan koperasi simpan pinjam itu dapat mempunyai hak milik gitu ya guys. Di atas tanah hak milik dapat diberikan hak atas tanah sebagai berikut. Jawabannya yang benar adalah A dan B yang benar. Hak guna bangunan dan juga hak pakai dengan jangka waktu tertentu. Sebenarnya hak pakai itu ada 2 jenis macamnya ya guys. Hak pakai selama dipergunakan dan juga hak pakai dalam jangka waktu tertentu. Tapi option yang paling tepat di sini adalah yang D ya guys. Jawaban esai, sebutkan dasar hukum agraria dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan bagaimana isinya. Yang nomor 2, sebutkan hak-hak atas tanah menurut Undang UU PA nomor 5 tahun 1960. Yang ketiga, PP nomor 24 tahun 1997 mengatur tentang. Yang keempat, PP nomor 37 tahun 1998 mengatur tentang. Yang kelima, jelaskan apa tujuan dari pendaftaran tanah. Dan jawaban nomor 1 adalah dasar hukum agraria dalam Undang-Undang 1945 adalah pasal 33 ayat 3 yang berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ingat ya guys, itu harus hafal di luar kepala, karena ini sering kali keluar, oke? Nah, soal yang kedua, sebutkan hak-hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, di sini aku udah download PDF-nya yang soft copy-nya. Nah, kalian juga harus download ya, guys. Nah, hak atas tanah sebagai berikut nih, guys. Nah, hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud ialah
hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan juga hak-hak lain yang tidak termasuk hak-hak tersebut di atas akan ditetapkan dalam undang-undang. Nah, sebenarnya sampai di sini aja sih. Untuk yang ayat kedua tidak usah kita sebutkan karena itu jarang ditanyakan juga sih. Next, nomor 3, PP nomor 24 tahun 1997 mengatur tentang, ini juga harus dihafal ya guys di luar kepala. 2497 itu tentang pendaftaran tanah, dan juga kalian juga harus download ya linknya. Dan juga PP nomor 37 tahun 1998 itu mengatur tentang peraturan jabatan PPAT. Nah, ini dia dasar hukum yang harus kita hafal. Benar-benar dipelajarin lah. Dan yang terakhir, jelaskan apa tujuan dari pendaftaran tanah. Nah, jika kalian simak, sebenarnya sudah dibahas di multiple choice tadi ya guys. Tapi di sini ada pengulangannya, yaitu adalah pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan juga perlindungan hukum pada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar. Dan yang berikutnya, untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan-perbuatan hukum sehubungan dengan tanah dan atau rumah susun. Dan yang terakhir itu adalah dapat terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Poinnya 4 ya teman-teman.